Oke, kalau kalian mau cerita awal-awalnya adalah waktu itu aku mau ada konser. Konsernya The Sound of Kalsu. Iya. Aku juga dibantu Opal juga di situ bulan Desember. Nah, di situ kan ada Roni, aku langsung kasih aja lagu ini Sepenuh Hati ini. Jadi sebenarnya itu pertama kali dia membawakan live bersama Kinta Orkestra tuh di Desember. Ini emang lagu ini cocok sekali buat Roni karena dari dia di nada rendahnya dapet, terus dia yang teriakannya juga dapet, rocknya ada. Gitu. Lagu ini kan awalnya kan dari Bang Aryo. Ya. Gimana caranya membuat lagu ini jadi versi sendiri itu menurutku satu tanggung jawab yang luar biasa juga. Halo Opal Gang, selamat datang kembali di another episode of Opal Jam Session barengan sama aku Adi Ramsyah atau panggil saja Adi, yang hari ini senang sekali karena nggak satu tapi ada dua narasumber musisi yang siap ngobrol-ngobrol tentang single yang baru dirilis dan kolaborasi. Halo, selamat datang di Opal untuk Roni. Kurang keras sambutannya untuk Roni. Apa kabar? Baik, puji Tuhan. Wah, sehat? Sehat luar biasa. Mantap. Banyak sekali pendukungnya Roni hari ini. Apa kabar teman-teman? Baik. Alhamdulillah. Selain itu aku juga kehadiran Mas Andi Rianto. Halo. Sehat Mas Andi? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Jadi kedua musisi ini baru merilis single dengan judul Sepenuh Hati. Sebelum kita bahas singlenya, kita flashback dulu pertama kali ketemu, first impression apa? Kalau Roni lo pasti udah tahu dong, Mas Andi dari lama, ya kan? Belum tentu. Coba tanya. Udah tahu Mas Andi dari lama. Iya, beneran Mas. Ingat nggak kapan pertama kali mungkin lihat di TV, apa dengar lagunya? Ingat nggak umur berapa? Sorry nih Mas. Sorry Mas, kita bahas umur ya. Itu waktu Ingat nggak? SMP. SMA deh Mas. Dengar lagu kah, lihat di TV kah, atau apa, inget nggak? Kalau nggak salah waktu itu ngeliat di TV ya, acara apa itu lupa namanya. Oke. Dari SMP SMA udah tahu sosok Andi Rianto. Pas pertama kali ketemu, ekspektasinya orangnya kayak gimana? Ekspektasi dulu nih. Sangat berwibawa sekali. Oke, ekspektasinya. Enggak, tapi memang realitanya memang begitu. Sangat berwibawa, baik, penuh dengan karisma. Terus tapi bukan yang racing ya. Aduh. Dan yang pasti sangat humble orangnya ya. Alhamdulillah. Mas Andi, pertama kali ketemu Roni apa first impressionnya? Pasti kan juga sebelum ketemu in person udah lihat dong di kompetisi gitu ya di TV. Apa first impressionnya? Bengal. Emang Roni bengal ya teman-teman? Oh enggak dong. bengal jahil gitu kayaknya. Oke. Itu first impressionnya. Kayak rocker gitu. Kayak rocker gitu. Dari segi musisinya, first impressionnya kayak gimana? Apa? Oh ini anaknya koyanya gini nih, ini kayak udah ngejudge di awal belum Roni kayak gimana orangnya? Aku orangnya nggak ngejudge. Oke. Tapi langsung aja. Aku orang yang baik. Tapi Mas Andi pakai jas. Iya benar sih. Kan. Aku nggak ngejudge, tapi aku pakai jas. Itu maksudnya ya Opal Gengs. Jadi emang kita pertama kali ketemu sebenarnya itu di acara Result Reunion Idol, ya kan? Terus aku dapat kesempatan untuk mengiringin beberapa anak idol, salah satunya Roni. Jadi emang aku udah, suaranya asik nih gitu. Waktu itu kamu nyanyi apa? Mengejar Matahari. Mengejar Matahari waktu itu udah emang cocok banget dengan suaranya. Dan sebenarnya waktu dia di interview untuk masuk ke labelnya, itu aku ikut interview dia juga kebetulan waktu itu pas di ruangan tunggu aku. Nggak sengaja gitu ya? Nggak sengaja. Jadi emang makin tahu gitu. Jadi aku tanya tujuannya apa, kepengennya cita-citanya apa, kepengennya apa gitu. Terus kayaknya nih anak nih mantep nih, serak gitu ya. Suka suaranya, terus sempat kutip bang interview nggak sengaja juga. Terus akhirnya perkawinan antara si Roni yang udah dikenal ini Mas sama si lagu Sepenuh Hati gimana? Apakah nyocokinnya gimana? Nyocokinnya karena ya buat saya kalau kita mau kolaborasi paling penting adalah menyocokkan karakter suara. Karakter suaranya harus cocok banget dengan lagunya gitu. Karena buat saya lagu tuh menemukan penyanyinya menemukan lagunya. Jodoh-jodohan gitu ya. Jodoh-jodohan dan alhamdulillah
dari respons yang akhirnya orang udah dengar sepenuh hati tuh memang ya sekarang nih lagunya jadi menjadi lagunya Ronny Barulia. Wow. Gitu. Menjadi lagu barunya Ronny setelah ini waktu itu kalau nggak salah tahun 2000 Mas ya? 2002. 2002. Berarti 2002. Sekarang udah 22 tahun. Ron gimana Ron disuruh nyanyi lagu yang 22 tahun lalu tuh besar, sekarang lu harus nyanyiin lagi. Waktu itu 2002 berapa? Baru lahir 2001 kan. Berarti baru 10 tahun lah. Mas Andi sudah berkarya dengan karya besar ini ya. Itu skip aja ya Mas Andi ya. Oke, jadi waktu itu teknisnya Ronny dikabarin, nih Ron yang lagu ini apa mau nggak? Apa ada pilihan atau gimana? Enggak sih, nggak ada pilihan. Langsung dikasih lagu ini terus gimana Ron? Langsung mau apa kayak? Sebenarnya kalau kalian mau cerita awal-awalnya adalah waktu itu aku mau ada konser. Konsernya The Sound of Colors itu. Iya. Aku juga dibantu Opal juga di situ bulan Desember. Nah, di situ kan ada Ronny, aku langsung ngasih aja lagu ini sepenuh hati ini dia. Jadi sebetulnya itu pertama kali dia membawakan live bersama Magenta Orchestra tuh di Desember tahun lalu gitu. Dan dia nggak ada pilihan, harus mau. Iya benar juga sih. Iya masa benar. Masa nggak mau ya Ron ya? Iya. Tapi memang waktu itu pertama kali dengar juga sepenuh hati. Waktu dikasih sepenuh hati kan kita ngulik juga kan pastinya kan. Baru tahu juga ternyata yang nyanyiin itu Bang Ariyo. Oke. Jadi pertama kali tahu, terus susah nggak tuh proses menyatukan karakter Ronny sama lagunya, atau ada formula khusus Mas Andi kayak ini kayaknya tipe Ronny gini deh, gue bikin gini deh aransemennya, gue giniin deh gitu, ada nggak? Karena memang saya udah alhamdulillah bisa membaca karakter penyanyi gitu ya, jadi waktu buat aransemen ya udah tahu gitu. Teknis dikit dari Ronny, spesialnya karakternya apa nih misalnya? Ini kan aku kan bukan anak musik ya, misalnya kayak timbrenya, apa kayak cara dia ngambil nadanya, spesialnya yang matching sama lagu ini apa? Auranya gaib ya. Rock superstar gitu kayaknya. Pembawaannya gitu ya. Auranya ini emang lagu ini cocok sekali buat Ronny karena dari dia di nada rendahnya dapet, terus dia yang teriakannya juga dapet, rocknya ada gitu. Terus dia falsetnya juga dapet. Jadi banyak sekali, dan pasti buat Ronny juga sebetulnya nggak gampang ya nyanyi lagu ini. Benar. Susahnya di mana Ron? Bagian mananya? Teknis atau penjiwain atau apa? Salah satunya di penjiwaannya, sama gimana cara ini kan lagu ini kan awalnya kan dari Bang Ariyo. Nah, gimana caranya membuat lagu ini jadi versi sendiri itu menurutku satu tanggung jawab yang luar biasa juga sih. Jadi kalau dibilang ada pressure, ada banget Ron ya pressure-nya. Banget. Pressure ke diri sendiri, ke Mas Andi, atau bahkan ke penyanyi aslinya atau ke penonton, pressure itu paling takut gitu di mana? Paling ininya sama Mas Andi. Terus padahal kan tadi Mas Andi nggak ngejudge ya padahal ya. Enggak. Ngejas aja. Ngejas aja. Kenapa takut kayak wah ini gimana gitu? Takutnya kan kurang memuaskan, kurang sesuai dengan ekspektasinya Mas Andi mungkin. Itu sih sebenarnya. Oke. Gimana sih menyambungkan kedua ekspektasi itu? Ada nggak sih Mas Andi kan banyak nih ya berkolaborasi sama banyak banget musisi Indonesia, apalagi yang masih muda-muda nih Mas. Ada nggak cara khusus misalnya kayak gue ajak nongkrong dulu nih, atau nggak kayak gue harus tahu banget heart to heart ngobrol, apa justru udah deh kerjaan aja? Ada nggak cara khusus biar chemistry itu nyambung gitu Mas? Pastinya pasti ada workshop. Ya, jadi sebetulnya kita konser dulu, baru habis itu aku ketemu Ronny, kita workshop lagi untuk mastiin mau nggak dia nyanyi lagu sepenuh hati. Kan kalau dia nggak mau juga nggak enak, maksa gitu. Alhamdulillah dia mau gitu kan. Akhirnya kita workshop, terus aransemen gimana? Pokoknya kita akan buat ini beda sama versi waktu dia live pertama kali sama The Sound of Colors. Ya, jadi itu kan mungkin masih baca-baca juga ya, itu baru pertama kali. Jadi yang ada di rekaman sebetulnya memang yang kita benar-benar mauin untuk lagu ini. Terus gitu. Pertanyaan aku tadi adalah nyambungin chemistry itu gimana sih Mas? Karena walaupun ya mungkin bukan chemistry nyanyi bareng, tapi dalam menggodok lagu, dalam kolaborasi sama artis-artis musisi muda tuh gimana Mas? Selalu ngobrol aja ya. Jadi waktu itu saya
udah sempat interview Oke. di belakang panggung Betul, Idol waktu itu. betul, iya. Kemudian waktu kita nunggu masuk ke panggung di konser saya itu Desember, kita kebetulan duduk sebelahan lagi nih di belakang panggung, Oke, ngobrol lagi ngobrol lagi. lumayan gitu Oke, ya, ngomongin tentang Apa sih kalau boleh tahu? Salah satunya adalah We Are One, fansnya Roni yang luar biasa supportnya. Oke. Gitu, terus ya tentang gimana rasanya, gimana cara tegang apa enggak gitu. Terus dia juga nanya, nanti Mas Andi aku boleh nggak lepas aja bermain-main, pokoknya bener-bener mengekspresikan aku gitu. Kamu bilang nggak ada batasan. Gitu, do your best. Aku tahu kamu pasti akan ngasih yang terbaik di konser ini, dan bener. Dia luar biasa waktu itu. Keren banget. Oke. Setelah konser ketemu lagi workshop bikin lagu. Yang bikin lagu ini spesial, walaupun kan nggak mungkin dan nggak akan kita bandingin. Yang bikin spesial dengan kehadiran Roni ini di bagian mananya, Mas? Apanya? Dari segi aransemen kah atau apanya? Penyampaian pesan. Oke. Lebih deep lagi sebetulnya. Yes. Nggak cuma di bagian tertentu itu nggak. Jadi seluruh pesannya itu karena ini adalah reminder. Bang, ingat bahwa kalau linknya seseorang tuh sepenuh hati, jangan separuh-separuh gitu loh. Jadi kalau itu sebetulnya berlaku untuk semua aspek kehidupan kan. Kalau kita semuanya hal apapun juga, kalau kita benar-benar melakukan dengan hati itu pasti hasilnya bagus. Total gitu ya. Dan itu dibuktikan sama Roni. Oke. Gimana Ron cara membuktikannya? Apakah dengerin lagunya? Apakah mungkin wawancara Om Tante zaman dulu, dulu pas lagu ini keluar tuh lagi gimana lu nyambungin, kan lu masih muda nih ya, nyambungin kayak, wih lagu zaman dulu nih biar relate sama zaman sekarang dan cara gue tuh gimana gitu. Ya itu sesuai dengan judulnya, harus dilakukan dengan sepenuh hati. Wih, Palbis ya. Iya. Masuk promo langsung. Jadi emang mungkin baca lirik kah dengan ngobrol kali sama Mas Andi langsung ketemu gitu, maksudnya tuh lagunya ini tentang ini gitu ya, vibe-nya gitu. Apa ya, kalau aku sih kayak mencoba untuk menjadi diri sendiri aja sih sebenarnya. Bayanginnya lagu ini dikasih untuk Roni gitu. Jadi nggak ada pikiran untuk pikiran lagu ini ternyata udah dirilis, udah dibawain duluan sama Bang. Make it your own. Iya. Gitu. Jadi ini emang lagu buat gue nih, jadi gue harus bikin versi gue gitu ya. Maupun itu mungkin lagu baru. Itu harus punya bayangan di situ sih. Proses rekamannya repot kah, ribet kah Mas? Jujur kayak wah ini Roni kayaknya kurang. Tanggal 22 Desember 2023. Wih, masih ingat Mas Andi, gokil. 22, 12, 23. Gimana Mas? Smooth kah apa? Datangnya jam 7:30. Aku ingat banget. Janjiannya jam? Telat itu? Enggak telat dong. Karena kita harus persiapan dulu. Iya. Itu disiplin kok. Atau ada wah Roni kayaknya mungkin harus dipanasin dulu nih atau gimana? Smooth banget. Karena setelah itu ada kita bermasuk untuk backing vokalnya. Dan dia cepet ya 1,5 jam ya. Iya masih. Cepet banget kok. Wow. Lumayan cepet ya. Lumayan cepet. Deg-degan gak sih di direct sama Mas Andi, Ron? Yang ke direct Irfnat. Iya, ada kan tapi ya. Iya ada lah. Pokoknya yang bikin ada di situ gitu. Deg-degan nggak? Deg-degan lah. Deg-degan ya? Deg-degan. Gimana deg-degannya? Please ceritain dong. Ada nggak? Dalam hati gini nggak? Mas Andi boleh ke toilet dulu bentar. Apa kayak ada telepon kayak apa kayak gitu ya? Aduh. Keluar. Tapi kelihatan gak sih Mas kalau ini kayaknya ini anak deg-degan nih, apa gue cabut dulu atau gue ngapain dulu gitu? Biasanya kalau aku cuman di awal aja, terus aku semua serahkan dengan namanya vocal director. Iya, vocal director. Aku percaya sama dia. Terus di tengah-tengah lihat gimana gitu, so far progresnya gimana. Terus at the end of the session aku cek lagi dan udah cepet aman. Ya? Aman, iya. Cepet banget. Oke. Setelah di rilis seperti apakah tanggapannya? Perasaan Mas, ada nggak sih review atau tanggapan dari teman-teman yang mungkin dengernya di tahun 2022 itu, Om Tante 2002 sorry, kakak-kakak Om Tante yang denger, terus sekarang dia mendengarkan lagi versi Roni dan memberikan reviewnya, ada nggak seperti apa? Banyak ya. Banyak. Jadi ya komentar kan macam-macam ya, ada yang bilang makanya pernah denger lagunya gitu, terus yang bagus ya Roni, ininya bawainnya fresh gitu, dan aransemen juga beda sama yang dulu gitu. Jadi memang seneng gitu. Senang aja dengan apresiasi. Oke. Mendapat banyak apresiasi. Dari Ron ada nggak yang
inget banget nih ada yang komen kayak gini, mungkin di sosmed atau langsung kasih tahu langsung atau chat kayak Ron ini lagu ini ada nggak yang diinget banget komen orang apa tentang lagu ini atau dibaca? Ini sih yang tadi baru diceritain Mas. Baru ngebahas tadi. Teman-temanku yang SD, SMP, ya pokoknya teman-temanku lah yang udah lama nggak pernah berkomunikasi, dia buat sound di IG-nya statusnya. Di statusnya. Saya itu sepenuh hati. Ini keren lagunya katanya gitu. Lagunya parah sih Ron gitu-gitulah intinya. Padahal mungkin itu teman lama yang tadinya tidak ketemu lagi tapi gara-gara lagu ini ya. Gara-gara lagu ini saya bertemu teman lama saya. Seperti judulnya di kayak tali kasih ini ya, menyambungkan zaman dulu lagi. Bisa jadi. Sepenuh kasih ya. Sepenuh kasih. Penuh. Oke. Berarti kalau bisa dibilang dengan kolaborasi ini alhamdulillahnya semuanya feedbacknya sangat baik. Berarti sangat puas kah Mas dengan hasil single ini? Puas banget atau pas dengernya ini kayaknya bisa sih sebetulnya diapain lagi, ntar deh kalau Roni mungkin live gue kasih masukan deh atau apa gitu. Saya nggak pernah kayak gitu. Nggak pernah gitu, selalu puas ya? Iya, jadi gini, kalau kita udah selesai satu recording, ya udah kita udah begitu udah keluar ke publik kita nggak bisa ngubahnya. Jadi kita make sure sebelum itu benar-benar keluar kita harus benar-benar puas. Oke. Jadi ini yang keluar sudah yang terbaik dari yang paling terbaik. Ya, yang dengan pokoknya kita dengan niatnya adalah ngasih yang terbaik ya. Dengan ngasih yang terbaik dan niatnya baik, pasti hasilnya baik. Ih, mantap. Oke. Kalau yang belum mendengarkan versi ini, kenapa harus mendengarkan sepenuh hati versinya Roni? Ron, kenapa? Karena berbeda sekali. Yang tadi Mas Andi bilang, ini udah di tahap versi yang terbaik dari yang terbaik. Ahai. Tuh Roni banget tuh. Dan tentunya lagu ini pastinya relate ke teman-teman semua yang bakal mendengarkan gitu. Ya. Apa lagi Mas? Bahkan bukan cuman kata Mas Andi tadi bukan cinta-cintaan doang, tapi sepenuh hatinya literally sepenuh hati. Bisa masuk kemana aja sih. Oke. Apa Mas yang mau disampaikan untuk yang belum denger? Dengerin dong, coba deh dengerin ini karena beda loh ininya apa? Rasanya. Oke. Rasanya. Jadi kita tuh kayak ditampar gitu. Maksudnya lu ngomong cinta tapi lu nggak sepenuh hati nggak bisa. Gitu. Karena itu di liriknya yang luar biasa lah. Monty Tiwa kan yang ngarang kan. Yeah. Itu benar-benar kita dikasih tahu emang matahari itu kalau nggak bersinar ya bukan matahari namanya. Bunga tuh kalau nggak wangi ya bukan bunga. Jadi walaupun kita sudah mencintai harus membuktikan dengan sepenuh hati kita nyalakan cinta itu. Menyala. Mantap. Oke. Ron, ini kan lu kan pasti juga rame di sosmed nih ya. Menurut lo kalau lagu ini sepenuh hati yang versi lu cocoknya bikin konten apa? Apakah konten bucin? Apakah konten putus? Apa konten apa Ron? Cocoknya? Cocoknya. Slide foto mesra-mesra gitu atau apa? Cocoknya tentang laut sama pegunungan. Kenapa? Biasanya gitu, banyaknya gitu Mas ya. Kalau iya bener loh di sosial media, di TikTok gitu ya apalagi. Banyak sekali yang pakai sound ini, tapi pokoknya orang lagi naik motor, perjalanan, laut, gunung gitu. Mungkin kalau dipikir nyambungnya nggak terlalu nyambung, tapi kalau dihayati mungkin menurut mereka ada nyambung-nyambungnya aja ya. Pasti dong. Mungkin dari liriknya juga ada laut kan? Ya. Laut dan gunung ada laut juga. Oh benar juga sih. Mungkin nyanyikan laut dan gunungnya. Ada sisinya kan nanti. Oke. Jago ya. Oke, mau bilang apa untuk yang sudah apresiasi, yang udah denger, yang udah nonton, yang udah pokoknya udah komen, udah semuanya mau bilang apa buat teman-teman? Terima kasih karena telah mencintai sepenuh hati dengan sepenuh hati. Ya. Dan juga jangan lupa untuk selalu streaming sepenuh hati, karena kalau misalnya tidak sepenuh hati, tidak sepenuh hati. Ngomong apa sih gua? Cuma dibalik aja ya. Ya, thank you, terima kasih banyak. Bener. Banyak banget juga yang udah bikin konten, memang kata kuncinya memang sepenuh hati itu, jadi nggak harus tentang cinta sebetulnya Mas ya. Betul. Apapun. Pekerjaan, mau bikin konten tentang alam juga bisa tadi, gitu ya. Oke. Apakah ini menjadi udah deh kayaknya udah kutip puas nih kerja sama bareng? Apakah next bakal ada kolaborasi lagi kah? Spill please. Spill Ron please. Ini harus di-spill banget. Boleh dong. Ya doain aja yang terbaik lah.
intinya. Kalau doain terbaik berarti Udah ada belum? Hah? Udah ada belum? Udah sampai tahap mana? Udah ada sih lagunya ya. Iya. Tahun ini kah? Please. Doakan. Amin. Amin. Oke. Mau bilang apa buat teman-teman yang sudah hadir dan selalu support Roni? Apa tadi namanya We Are One? We Are One. We Are One. Terima kasih banyak sekali lagi untuk We Are One. Terima kasih Wirawan. Sudah mencintai dengan sepenuh hati sampai detik ini. Jadi sebetulnya panggilannya bukan Wirawan. Apa tuh? Wirawan. Bukan. Ini karena cewek Wirawati. Oh, Wirawati. 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 Ya. Wirawati. Kalau ada cowoknya Wirawan. Wirawati. Kenapa sih namanya We Are One? Kenapa? Boleh satu kesini? Kenapa namanya Jelasin. We Are One? Kenapa namanya We Are One? Coba Minwir. Coba sini satu. Coba sini satu masuk. Coba sini satu. Ayo sini, kenapa namanya We Are One tuh kenapa? Kan biasanya kan bisa kayak dari nama musisi misalnya Ronilicious gitu atau apa gitu ya kan? Coba kita tanya ya. Halo, kamu dengan siapa, dari mana? Aku Ivon dari Bandung. Ivon dari Bandung. Jauh-jauh kesini demi menonton dan diundang Opal. Iya betul. Tepuk Udah tangan. lama gak keluar. Ivon, terima kasih. Ivon, kenapa namanya We Are One tuh kenapa sih? Sejarahnya gimana? Boleh agak deket sedikit? Iya. Kalau nggak salah sih nama We Are One tuh dari temennya Roni ya. Kalau nggak salah ya, sama Roni juga. Ya. Terus berembuk. Terus akhirnya ada beberapa pilihan, yang dipilih Roni adalah We Are One. Kenapa We Are One? Karena R-nya itu dari nama Roni. Oh, bukan Rianto. Bisa juga, Mas. Kamu fansnya Roni apa Mas Rianto? Dua-duanya ya. Selama ini salah aku. Oh, iya. Jadi R-nya dari nama Roni, terus? Iya, dan kita adalah satu fanbase, satu keluarga gitu. Jadi We Are One. Wih. Hebat Wirawan. Kamu dari Bandung nggak bawa apa gitu oleh-oleh? Bawa doa aja ya. Kamu sebagai fans Roni, kamu tahu nggak makanan kesukaan Roni apa? Tahu dong. Apa? Naniura. Apa tuh? Ada kuis ini ya? Nggak ya? Iya mungkin sih kalau mau kasih kado Betul. ya. Itu Naniura itu ikan mas mentah, arsik dari bukan Korea, dari makanan khas Batak. Oh. Jadi di situ ada bumbu Bataknya, ada ini segala macamnya. Itu enak. Kalau makanan kesukaannya Mas Rianto tau nggak? Nasi Padang. Bener. Terima kasih banyak ya Ivo. Makasih. Ngomong tentang makanan yang sudah aku tanyakan dan betul, kita biar menutupnya dengan kenyang ya. Ya. Kita sudah surprise membawakan makanan kesukaan dari masing-masing. Oh iya. Iya. Serius banget. Silahkan makanannya masuk ya. Serius banget nih. Serius banget. Serius banget. Spesial. Ini makanannya yang menjadi makanan kesukaannya Roni dan juga Mas Andi. Kita lihat ya, bentar. Oke, bentar. Ojek online-nya baru mau nyampe. Bawa lo dia. Hah, seriusan? Seriusan bawa makanannya? Mau dianterin nggak sini? Namanya apa sih? Naniura. Wow. Ya. Kamu dapat dari mana ini? Dari rumah bikin. Oh, bikin. Halo, dengan siapa namanya? Luciana. Hai Luciana, ini kamu Luciana. beneran bawa. Terima Luciana. kasih. Boleh dikasih langsung. Makasih ya. Wah, terima kasih. Kamu buru apa? Mursite. Borzite. Berarti karo apa? Toba. Batak Toba. Toba itu ya. Ya, Sama ampun. dong. Iya sama. Oh, Oh iya, aku pernah di Medan. Terima kasih ya. Terima Makasih, kasih. Luciana. Nih juga ada makanan-makanan kesukaan dari kedua musisi kita ya. Kita juga sediain, silakan boleh masuk. Nah. Dari sini. Dari mana masuknya? Nah, Cel, apa Cel? Tolong Cel. Angkat ambulan Cel. Di sini aku. Boleh. Ini buat siapa? Gabung. Oh, ini gabung. Mas Andi Rianto ada bakso. Yes. Iya, Roni ada sop iga. Wah. Iya kan? Ada kopi gula aren, jangan black katanya Ron ya. Oke. Iya kan? Nah, terus ada nih Mas Andi ini ada satu brand ini yang katanya suka banget, yang citrus atau leci no sugar. Yes. Iya. Bener nggak? Bener ya? Bener banget. Bener Ron ya? Tepuk tangan dong untuk yang sudah membawakan tadi makan dan tim Opal sudah menyediakan. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih Opal. Alhamdulillah ini kayaknya singlenya pada suka semua dan kita tidak sabar untuk menantikan single-single selanjutnya. Amin. Amin. Sehat-sehat. Semoga bisa dimakan dan menambah energi untuk berkarya lagi.
Selamat makan. Silakan. Ada lagi nih. Ada nasinya.